Hi, you have a crush on us? Of course, because we are Crush Movie. Hai, balik lagi di Crush Movie tentunya. Dan kali ini kami akan review film seperti biasa. Kali ini yang akan kami review yaitu Wedding Agreement. Nah, seperti yang kita ketahui, Wedding Agreement itu film Indonesia ya, dan populer atau rilis pada tahun 2019. Dan film ini berasal dari Wattpad, yaitu novel elektronik, ya kan? Nggak salah ya. Dan ya, kita review itu. Dimulai dari memiliki seorang suami yang sayang kepada istrinya dan tulus adalah impian semua wanita tentunya. Tapi tidak semua wanita bisa mendapatkannya dengan mudah. Salah satunya di film ini yang berjudul Wedding Agreement. Usaha seorang istri yang meluluhkan suaminya yang cuek dan dingin banget seperti kulkas 2 pintu. Bagaimana sih kisah cinta mereka? Yuk simak sampai habis ya. Di pagi hari yang cerah dan tentram sedang terlaksana akad nikah seorang wanita bernama Tari dan Bian. Semuanya berjalan lancar walaupun si mempelai pria merasa terpaksa atas pernikahannya. Namun si mempelai wanita tersebut menerima dengan ikhlas. Pada malam harinya Bian memberikan surat kesepakatan kepada Tari yang di situ menjelaskan bahwa ada banyak perjanjian di antara mereka yang harus mereka lakukan selama pernikahan itu berlangsung. Salah satunya mereka tidak akan tidur satu ranjang atau kamar karena mereka menikah karena perjodohan orang tua mereka. Bian bahkan bilang kalau pernikahan mereka hanya akan berjalan 1 tahun. Tari benar-benar merasa sedih. Keesokan harinya Bian dan Tari pun mulai bekerja dan beraktivitas seperti biasanya. Hanya bedanya, Tari selalu mengutamakan sholat sedangkan Bian sangat fokus pada pekerjaannya. Aduh, jangan ditiru ya kelakuan Bian ini. Karena pembantu mereka lagi sakit, Tari menyiapkan sarapan dan perlengkapan mencuci Bian. Tapi sayangnya Bian menolak sarapan pagi buatan Tari dan melarang untuk melayaninya sebagai seorang suami. Sepulang kerja, Bian bertemu dengan pacarnya yang ternyata mereka sudah tunangan dan menyuruhnya untuk menunggu sampai dia menceraikan istrinya. Dan di situ Sarah pun percaya dan mengiyakan permintaan dari Bian. Si Sarah udah masuk ke perangkap buayanya ternyata. Di tempat kuliah di pagi hari, Tari bertemu dengan sahabatnya bernama Ami dan bercerita tentang suaminya yang tidak menganggapnya istri. Sarah, pacar dari Bian, ternyata sedang belajar menyetir mobil bersama Bian dan mereka pun terlihat mesra. Di sore hari Bian mengajak Tari karena ada acara ulang tahun ayahnya dan menyuruh Tari harus berpura-pura bahagia karena di depan orang tuanya mereka harus terlihat harmonis. Setelah sampai di acara ulang tahun ayah Bian, mereka terlihat mesra dan orang tua Bian pun percaya. Sampai ada Aldi, saudara sepupu dari Bian datang. Bian pun mengajak Tari pulang karena tidak nyaman dengan keberadaan Aldi yang mengetahui hubungan gelap antara Bian dan Sarah. Loh, Bian takut diaduin ke orang tuanya kan? Di jalan pulang, Tari mengajak Bian untuk menemaninya belanja bulanan dan Bian pun terpaksa harus menuruti karena Tari menganggap ini hadiah sudah bersikap mesra di depan orang tuanya. Hadiah? Lagi ulang tahun ya? Setelah dari belanja, Tari mengajak Bian makan sushi. Tapi karena Bian masih naruh belanjaan ke mobil, akhirnya Tari memesan dulu. Tapi ternyata Bian tak kunjung datang. Dan ternyata Bian sedang menghampiri pacarnya si Sarah yang sedang kecelakaan. Padahal saat itu Tari menunggunya untuk makan sushi. Sesampainya di rumah, Tari meminta Bian untuk tidak bertemu lagi dengan Sarah, tapi Bian menolaknya. Di pagi hari, Pade dan Bude dari Tari datang dan Tari baru bilang mendadak pada Bian hingga mereka tidak ada persiapan apapun. Tari dan Bian pun kebingungan karena harus memindahkan perlengkapan Tari di kamar bawah untuk dibawa ke kamar atas agar mereka tidak ketahuan kalau mereka pisah ranjang.
Saat Tari mengantar budenya ke kamar, Tari diceritakan kalau ternyata Budi dan Pade dulu juga hasil perjodohan, tapi berakhir bahagia. Sedangkan di waktu bersamaan Pade bercerita pada Bian, ternyata kronologis meninggalnya orang tua Tari sampai akhirnya Tari diadopsi mereka. Pas saat malam harinya, untuk pertama kali Tari tidur satu kamar dan ranjang bersama Bian. Karena kamar yang biasa dipakai Tari dipakai oleh Pade dan budenya. Tari gugup sekaligus senang bisa ada kesempatan seperti ini. Di pagi hari pas azan subuh, Tari membangunkan Bian untuk sholat di masjid. Bian dan Pade pun berangkat ke masjid untuk subuh bersama. Saat di masjid, Bian dan Pade berbincang-bincang dan dia berbohong. Dia mengaku sering datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Sampai ada imam masjid datang dan bertanya dan hampir ketahuan kalau Bian tidak pernah ke masjid. Sepulang dari masjid, Pade dan Bude pulang dari rumah Bian dan Tari. Di saat Tari menghadiri sebuah seminar untuk mengisi acara, ternyata Aldi ikut hadir seminar tersebut. Aldi sedikit menyapa pada Tari dan menanyakan kabar serta berharap saudara sepupunya tidak menyusahkan. Pada malam harinya Bian pulang dalam keadaan sakit sehingga Tari pun merawat Bian dengan baik, layaknya seperti istri yang merawat suaminya. Lah emang suaminya sih, baik banget ya si Tari. Dan di pagi hari Tari membangunkan Bian untuk sholat subuh, tapi Bian tidak bangun. Setelah agak siang, Bian pun bangun dan Tari merawat Bian dengan baik dan menyuapinya dengan sarapan pagi. Setelah menyuapi Bian, ternyata Sarah dari pacar Bian datang dan membuat Tari sakit hati sampai Tari memilih keluar rumah. Saat Tari pergi, Bian dan Sarah terciduk berpelukan oleh pembantu Bian dan Tari. Di sore hari saat Tari pulang, Bian marah karena Tari keluar seharian dan tidak bisa dihubungi. Sedangkan Tari pergi karena dia sakit hati dengan kehadiran Sarah pacar Bian. Keesokan paginya Tari pergi lagi ke Bandung untuk acara seminar. Tapi Bian melarangnya karena ada acara arisan keluarga di rumah orang tua Bian. Dan Tari pun memaksa untuk pergi ke Bandung. Tapi di tol, Tari lupa isi kartu sehingga dia kebingungan dan akhirnya meminjam kartu tol milik orang lain. Sial pada Tari tak datang itu saja. Di tengah perjalanan tol, ban mobil Tari bocor sehingga dia tidak bisa pulang ke Bandung. Pada acara arisan keluarga Bian, ternyata ada Aldi di situ yang menanyakan Tari pada Bian karena dia datang sendirian. Keluarga Bian juga bertanya-tanya kenapa Bian datang sendirian dan Tari tiba-tiba datang dan berjanji tidak akan pergi lagi tanpa izin suami. Di pagi hari, Tari menyiapkan sarapan dengan tidak memakai hijab dan membuat Bian kaget terpesona. Seminggu kemudian Tari meminta Bian menemaninya jalan-jalan karena Bian telah melanggar permintaan Tari untuk bertemu Sarah di tempat umum, salah satunya di rumah mereka. Tari senang saat berjalan naik MRT bersama Bian karena waktu Tari yang cuma 1 tahun bersama Bian, mereka pun sering berjalan-jalan bersama dan menghabiskan waktu berdua hingga Bian tanpa sadar dia mulai jatuh cinta pada Tari. Tapi saat di supermarket Tari datangi oleh Sarah, tapi Tari tetap berteguh kuat menganggap Bian suaminya. Keesokannya Tari mengisi seminar bisnis lagi dan lagi-lagi Aldi datang. Tiba-tiba Bian datang menjemput Tari dan mengajaknya pulang. Di perjalanan pulang, Bian bertanya tentang kedekatan Tari dan Aldi. Sepertinya di sini Bian sudah menunjukkan rasa cemburu ya terhadap Tari. Dan di keesokan sorenya Aldi datang ke rumah Tari untuk mengantar kue titipan ibunya dan Bian pun marah. Malam harinya Tari niat pergi nonton bersama Ami, ternyata dilarang oleh Bian dan mengajaknya nonton di rumah saja bersama Bian. Dan di saat film tayang, ada adegan ciuman yang membuat Tari tutup mata. Bian pun mengejek Tari karena Tari sepolos itu dan akhirnya Bian mengajak Tari ke kamarnya untuk melakukan hubungan suami istri untuk pertama kalinya. Setelah mereka melakukan hubungan itu, Tari dan Bian makin dekat dan makan bersama di rumah sambil lanjut nonton. Dan di saat nonton, Bian dapat telepon katanya Sarah kecelakaan.
Bian pun langsung menjenguk Sarah yang kecelakaan, dan di saat itu juga Tari melihat Bian berpelukan dengan Sarah dan membuat Tari sangat sedih. Keesokan harinya, karena kejadian semalam saat Tari melihat Bian dan Sarah berpelukan, Tari pun menyuruh Bian meninggalkan pacarnya. Sambil menunggu jawaban dari Bian, Tari pulang ke rumah Bude dan Padenya karena dia merasa lelah berjuang sendirian. Keesokan harinya dan hari-hari Bian berjalan dengan kesepian, dan Tari pun merasa sedih karena dia merasa pernikahannya tidak akan bisa berlanjut. Saat Bian menjenguk Sarah, akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Sarah dan lebih memilih Tari. Sarah tidak terima dan membuatnya sedih dan menangis. Kasihan banget ya si Sarah, ternyata penantian dia selama ini sia-sia, alias Sarah di PHP-in. Di rumah Pade dan Bude, Tari sedih dan mendapat nasihat dari Bude dan Padenya untuk tidak lari dari masalah. Di malam harinya Bian kedatangan Sarah, yang ternyata Sarah menjelaskan bahwa dia menerima keputusan Bian dan memberitahu Bian bahwa dia akan menikah dengan Aldi, sepupu Bian yang sudah lama jatuh cinta pada Sarah. Sarah udah bisa langsung move on nih ceritanya. Mereka pun baikan, dan di saat Aldi mengantarkan Sarah ke depan, Tari datang dan salah paham. Mengira suaminya akan lebih memilih Sarah hingga membuat Tari untuk memilih pergi lagi. Karena Bian tidak ingin kehilangan Tari, Bian pun datang kepada Ami untuk menanyakan keberadaan Tari, yang ternyata Tari sedang pergi ke pengadilan agama untuk menggugat cerai Bian. Setelah tahu, Bian langsung berusaha mengejar Tari, tapi di jalan Bian kejebak macet yang membuatnya harus naik MRT agar cepat sampai. Di perjalanan MRT, Bian kebingungan dan berdoa supaya tidak dipisahkan dengan Tari. Dan seketika doa Bian terkabul, bertemu dengan Tari yang juga kebingungan karena tidak tahu alamat pengadilan agama. Tari dan Bian pun berpelukan karena bahagia. Bian memutuskan lebih memilih Tari dan melanjutkan pernikahan mereka. Akhirnya Tari dan Bian berakhir bahagia ya guys. Ternyata usaha dan doa-doa Tari selama ini tidak sia-sia. Ini deh baru yang dinamakan hasil tidak ada yang mengkhianati usaha. Kebalik ya, maksudnya usaha tidak ada yang mengkhianati hasil. Gimana nih? Seru kan filmnya? Dan ya, nilai dari aku mungkin 9/10. Gimana menurut kalian? Komen ya di bawah. Dan jangan lupa bantu support kami juga dengan cara like, comment, dan subscribe. See you on the next video.